warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Maulida. Saya dari S1 Keperawatan kelas 2A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Suter Sania. Saya perawat yang kemarin merawat Hanifah. Oh iya. Ya. Nah Pak, ini benar dengan Pak Tommy? Benar, saya sendiri. Ayahnya Ade Hanifah ya? Iya. Sebelumnya Bapak udah tahu gak kalau Hanifah itu menderita kelainan psikososial, isolasi sosial? Udah tahu? Udah tahu. Iya. Jadi benar gak Ade Hanifah itu kayak menyendiri terus, gak mau ketemu sama temannya, benar? Benar. Jadi dia itu menutup diri ya dari orang lain ya. Jadi maksud kedatangan saya hari ini ke sini setelah kemarin sudah melakukan tindakan dengan Hanifah, sekarang saya akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang bagaimana peran keluarga dalam penata laksanaan untuk kesembuhan Hanifah gitu, biar dia itu tidak mengisolasi sosial gitu. Kalau gitu Bapak bersedia? Kalau bersedia, mungkin kita ngobrol-ngobrolnya di mana? Di sini aja? Ya, Pak, di sini aja. Untuk waktunya Bapak bersedianya berapa menit ya untuk saya menjelaskan semuanya gitu? 10-20 menit bisa. Kalau gitu kita ngobrol di sini 10-20 menit ya Pak. Oh, iya. Nah, Pak, untuk selanjutnya saya akan menyebutkan peran serta keluarga dalam merawat klien dengan isolasi sosial. Nah, kenapa keluarga sangat penting untuk membantu dalam penyembuhan isolasi sosial? Itu karena keluarga adalah memberi perawatan utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan juga mengoptimalkan ketenangan jiwa bagi pasien, karena keluarga kan orang-orang terdekat, yaitu yang selalu ada di sekitar pasien gitu ya. Untuk tujuan dari peran serta keluarga itu, yang pertama itu meningkatkan kemandirian pasien, yang kedua pengoptimalan peran dalam masyarakat dan juga keluarga, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Seperti itu Bapak udah paham? Paham. Nah, saat selanjutnya yaitu penanganan apa saja sih yang bisa Bapak dan keluarga lakukan untuk membantu menyembuhkan gangguan psikososialnya gitu. Yang pertama yaitu penuhi kebutuhan sehari-hari Hanifah gitu, kayak seperti bantu dan perhatikan pemenuhan kebersihan diri, latih kegiatan sehari-hari seperti bantu untuk makan atau perhatikan dalam makannya, kebersihan dirinya, mandinya, seperti itu. Yang kedua itu bantu komunikasi yang teratur. Jadi Bapak pun harus bicara jelas kepada dia, lalu harus kontak bicara juga yang teratur. Jadi jangan terlalu lama mendiamkan atau terlalu lama berbicara sama dia. Jadi harus dengan proporsi yang pas gitu Pak ya. Dan selanjutnya adalah pertahankan kontak mata saat bicara. Jadi karena dia punya gangguan psikososial ya Pak, jadi untuk berbicara itu seharusnya langsung gitu di depan dia, langsung memperlihatkan kita gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sentuhan akrab, sabar dan lembut. Jadi untuk interaksinya bisa pakai sentuhan juga kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga, penata laksana yang ketiga adalah libatkan dalam kelompok. Jadi kalau Bapak atau keluarga Bapak mau nonton TV, ajak, ayo sini kita main TV, nonton TV bareng, makan bareng. Jadi libatkan semuanya dalam aktivitas kelompok. Jadi jangan sampai dia itu sendiri gitu di kamar atau menyendiri. Yang selanjutnya, keluarga perlu untuk peduli dengan pasien dan jangan ingkar janji, karena dia kan gangguan psikososial isolasinya itu karena dia takut sama orang luar, dan dia itu sekarang alhamdulillah masih percaya sama keluarga. Jadi jangan sampai kepercayaan dia sama keluarga itu nggak ada ya Pak, karena itu akan memperlambat juga dalam penyembuhan. Yang selanjutnya, keluarga perlu memberikan semangat dan dorongan untuk dapat melakukan kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Jadi kayak anjurkan dia main sama orang lain, kalau nggak bisa anjurkan bawa aja salah satu temannya ke rumah gitu. Jadi biar dia nggak terlalu kaget kalau dia keluar makan. Yang terakhir, berilah pujian yang wajar dan jangan mencela kondisi yang sedang dia alami. Jadi kalau dia punya pencapaian, mungkin Bapak bisa puji dia, oh iya bagus, dia pekerjaannya bagus kayak gitu. Kalau gitu Bapak udah ngerti? Ya udah. Kalau gitu Pak, kalau begitu, kalau Pak udah mengerti, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien gangguan psikososial dan isolasi sosial. Nah, yang pertama itu
berbicaranya harus satu orang, jadi jangan rame-rame gitu, jangan ngajak dulu siapa, meskipun itu orang terdekat atau keluarga, mau bapak dulu atau ibunya dulu atau keluarga yang lainnya dulu, tapi satu orang. Nah setelah itu setiap ingin berbicara dengan dia penting atau ngajak dia apa, usahakan memanggil dengan nama kesukaan dia. Kalau dia sukanya, kemarin pas saya tanya, dia sukanya dipanggil ade gitu, panggilnya ade gitu, jangan panggil nama karena itu pasti bakal sakit hati gitu, sakit hati dianya. Nah kalau dia seperti bapak udah ngajak dia melakukan pekerjaan seperti nyapu, ngepel, seperti itu ya, terus dia berhasil, ya bapak harus memberikan pujian sama dia biar dia merasa senang dan dia akan melakukan pekerjaan itu lagi. Nah karena dia kan suka sama pujian gitu ya pak ya. Nah setelah itu lanjutkan dengan percakapan yang menyenangkan, seperti bapak tanyakan hobi dia apa, terus maunya seperti apa ke depannya, keinginannya dia seperti apa, itu bisa ditanyakan gitu pak ya. Yang selanjutnya, cara yang kedua, bila ada kemajuan, bila tadi tahapan yang pertama sudah selesai dan juga sudah bisa, bapak bisa mengajak teman-temannya atau keluarga yang lainnya gitu, ngobrol bersama, kumpul-kumpul. Jadi secara bertahap, dari seorang-seorang dulu langsung ke kelompok kayak gitu ya. Nah yang terakhir, keluarga menanyakan dan mendengarkan ekspresi perasaan setelah berinteraksi dengan orang lain, beri motivasi agar tetap berinteraksi dengan orang lain. Nah setelah bapak mengajak temannya main atau mengajak dia berinteraksi dengan orang lain, setelah dia berinteraksi dengan orang lain itu, bapak tuh seharusnya nanyain gimana dek berinteraksi sama temennya, senang nggak? Kalau dia senang, mungkin bapak bisa, oh iya bagus, kalau senang besok kita main lagi sama temennya kayak gitu. Kalau enggak, mungkin bapak tanyain kenapa enggak senang, terus evaluasi, terus mungkin bisa nambah lagi buat besoknya kita tuh harus kayak gimana gitu sama dia kayak gitu. Kalau gitu ngerti nggak pak sama yang saya sampaikan dari awal sampai akhir? Ya udah ngerti sus. Udah ngerti. Alhamdulillah ya, pemaparan materinya dari awal sampai akhir saya sudah jelaskan gitu. Nah untuk sekarang saya mau mengevaluasi sejauh mana bapak bisa mengerti sama apa yang saya jelaskan tadi ya pak ya, boleh? Boleh. Kalau gitu saya mau nanya, apa sih yang harus bapak lakukan kalau ade udah berinteraksi sama orang lain, udah bisa berinteraksi dengan orang luar? Ya kalau si adik udah bisa berinteraksi dengan orang luar, Ya. yang saya akan lakukan itu apa sih, evaluasi, nanyain sama si adik gimana, seneng enggak, atau kalau misalkan nggak seneng kenapa, kayak gitulah. Oh kayak gitu. Ya bagus, berarti Opa kan udah ngerti ya gimana tahapan-tahapan cara berkomunikasi sama adik. Kalau gitu Pak, saya cukupkan sekian mungkin ya pemaparan materinya sama Bapak, dan mungkin kalau gitu Pak, mudah-mudahan adik cepat sembuh ya dengan dorongan dari keluarga dan juga kita dari tim medis. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum.